Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai metode penelitian sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penalaran dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosial. Jadi penalaran itu berkaitan dengan bagaimana kalian mengambil sebuah kesimpulan, sedangkan pendekatan ini berkaitan dengan metode apa yang akan kalian gunakan dalam melakukan penelitian sosial tersebut. Nah, sebelum ke bentuk-bentuk penalaran, kita kenalan dulu nih dengan pengertian penalaran. Nah, penalaran di sini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah logis, analitis, dan rasional. Logis berarti melalui sebuah pertimbangan. Jadi ada cara berpikirnya dulu melalui pertimbangan baik, buruk, dampaknya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian analisis bisa dianalisis rasional suatu kenyataan yang bisa dipercaya atau sesuatu fakta yang bisa diterima oleh akal manusia. Sehingga di sini penalaran merupakan salah satu cara memperoleh pengetahuan di samping melalui pengalaman dan kekuasaan. Jadi penalaran di sini cara kalian memperoleh pengetahuan selain melalui pengalaman dan kekuasaan. Jadi bisa saja melalui sebuah teori, bisa saja melalui sebuah penelitian, dan sebagainya. Oke ya. Nah, penalaran dalam penelitian sosial di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penalaran secara deduktif, kemudian yang kedua induktif, dan yang ketiga menggunakan pendekatan ilmiah. Kita bahas yang pertama dulu, berkaitan dengan penalaran deduktif. Di situ sudah saya tuliskan umum ke khusus. Jadi, berpikir secara deduktif di sini dirumuskan sebagai cara berpikir ilmiah yang bertolak dari pernyataan atau alasan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan kaidah logika tertentu. Jadi misalnya gini, kalau deduktif, kalian buat kesimpulannya tingkat prestasi SMA di Blitar sekian persen atau mendapatkan ranking sekian. Ini diperoleh dari beberapa sekolah seperti SMA A sekian, SMA B sekian, SMA C sekian. Jadi dari yang umum dulu, kesimpulan secara general dulu, baru kalian jelaskan secara mendetail. Itu berarti pengambilan kesimpulan secara deduktif atau cara penalaran secara deduktif. Nah, di sini penalaran deduktif dilakukan melalui serangkaian pernyataan yang disebut dengan silogisme. Di matematika ada ya silogisme, di mana dalam silogisme itu ada 3 unsur: dasar pemikiran utama atau premis mayor, kemudian ada premis minor, dan terakhir ada kesimpulan. Kelemahannya apa? Kalau kalian deduktif, berarti teorinya yang sebagai generalnya, konsep utamanya ini harus benar dulu dalam penelitian. Kalau teorinya dari awal nggak benar, ke belakang pasti penelitiannya nggak bisa jalan. Berarti kalian harus mengulang penelitian kembali. Ini kelemahannya ya. Kemudian yang kedua ada kebalikan deduktif, penalaran secara induktif, yaitu cara memulai suatu penalaran dari hal-hal atau pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan yang bersifat umum. Jadi, dalam penalaran induktif, kalian melakukan penelitian dulu, baru kalian simpulkan. Jadi misalkan, kelas 10 yang berprestasi kebanyakan siswa putri, sedangkan kelas 11 siswa putra, sedangkan kelas 12 siswa putri. Sehingga kalian bisa menyimpulkan ternyata prestasi yang diperoleh siswa kebanyakan diperoleh oleh siswa putri, misalkan seperti itu. Nah, itu induktif. Jadi berdasarkan pada penelitian yang sudah kalian lakukan sebelumnya, sehingga penalaran secara induktif ini lebih fleksibel atau bisa menyesuaikan kondisi lapangan. Sedangkan kalau deduktif tadi kan baku ya sifatnya. Kalian harus punya konsep yang matang dulu, baru nanti diuji di lapangan apakah kesimpulan yang kalian buat itu sesuai atau tidak. Yang biasanya ini nanti arahnya adalah dibuat hipotesis. Dah, paham ya? Kemudian ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah di sini adalah gabungan atau cara penalaran deduktif dan induktif. Dalam pendekatan ilmiah, penalaran ini disertai dengan
suatu dugaan sementara atau hipotesis yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pendekatan dalam penelitian sosial. Saya rasa ini walaupun kalian masih kelas 10, setidaknya kalian pasti sudah pernah mendengar istilah pendekatan kualitatif ataupun pendekatan penelitian kuantitatif. Apa sih yang kamu ketahui tentang pendekatan kualitatif maupun kuantitatif? Ya, pendekatan kualitatif ini biasanya kalau kita nyebutnya gini. Kalau kualitatif itu biasanya datanya berupa deskripsi, cerita, dan sebagainya. Sedangkan kalau kuantitatif datanya biasanya berupa angka. Pendekatan penelitian sosial yang pertama adalah pendekatan penelitian kualitatif. Bogdan dan Kuba mengatakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, latarnya alamiah, asli, bisa dilihat sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, manusia sebagai alat. Alat apa? Sebagai alat pengumpul data ataupun sebagai informannya. Kemudian yang ketiga, metode penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini tentu saja metode penelitian kualitatif. Kemudian yang keempat, analisa datanya dilakukan secara induktif. Tadi ya, kalau secara induktif berarti kalian mengacu pada temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi kenyataan apa yang kalian peroleh di lapangan, namun kita harus sebagai peneliti memisahkan pendapat pribadi kita dengan fakta yang kita dapatkan di lapangan, kemudian baru kita buat kesimpulannya seperti apa. Kemudian yang kelima, teori dari dasar atau grounded teorinya di sini berdasarkan data. Jadi sesuai dengan data yang kita temukan di lapangan. Jadi kalau teori dalam penelitian pendekatan kualitatif ini masih bisa berubah di tengah-tengah penelitian sosial. Kemudian datanya berupa data deskriptif dan lebih mementingkan proses penelitian itu sendiri daripada hasilnya. Kemudian yang ke-8, karena ini dilakukan dalam di masyarakat, sehingga harus ada batasan yang ditentukan oleh fokus. Supaya apa? Supaya penelitian kalian itu fokusnya ketahuan, nggak melebar kemana-mana. Yang ke-9 ada kriteria khusus untuk keabsahan data. Jadi kalian ada istilahnya validitas datanya itu jelas, reliabilitas dan objektivitas data itu jelas. Yang ke-10, desain yang bersifat sementara. Jadi tadi ya, karena induktif. Jadi penelitian kalian nanti akan berkembang sesuai dengan kenyataan yang kalian temukan di lapangan. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Jadi antara peneliti dengan sumber data. Keabsahannya dari itu ya. Jadi apakah sumber data ini menyetujui dengan data yang akan disampaikan oleh seorang peneliti. Pendekatan penelitian sosial yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Nah, ini adalah kebalikan dari pendekatan penelitian kualitatif. Ciri-cirinya yang pertama, metode penelitian kuantitatif biasanya dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel dari penelitian. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar dua variabel, bagaimana hubungan sebab akibat antar dua variabel dan sebagainya. Jadi minimal harus ada dua variabel atau dua permasalahan yang sedang diteliti. Yang kedua, permasalahan penelitiannya adalah tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antar dua variabel atau lebih. Ya, masuk ke poin yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, dilakukan untuk menguji teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Kita ingat lagi, penelitian kuantitatif biasanya ini menggunakan penalaran secara deduktif. Jadi kan teorinya sudah baku dulu, baru kalian melakukan penelitian. Makanya di situ cirinya dikatakan untuk menguji teori yang sudah
Ada. Yang keempat, teori sebagai titik tolak menemukan konsep yang terdapat dari teori tersebut, yang kemudian dijadikan variabel. Jadi teorinya di sini konsepnya harus kuat dulu, kemudian baru dijadikan sebagai variabel atau sebagai objek penelitiannya. Yang selanjutnya menggunakan hipotesis sejak awal. Hipotesis itu apa? Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara. Jadi kalian punya kesimpulan sementara, baru nanti kalian melakukan penelitian. Nah, hasil penelitianmu ini tadi loh, apakah diuji apakah sesuai dengan hipotesis atau tidak. Selanjutnya mengutamakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner atau menggunakan angket. Dan yang ketujuh, penyajian datanya biasanya berupa tabel distribusi pilihan jawaban para responden yang ditentukan oleh peneliti berupa angka. Jadi kalau tadi kuesioner kan jawabannya ya, tidak, dan sebagainya. Nah, itu nanti jawabannya akan kalian kumpulkan sesuai dengan jumlah jawaban yang sama, jumlahnya berapa dan sebagainya. Nanti akan dibuat tabel-tabel atau diagram dan sebagainya. Selanjutnya, nomor 8, biasanya menggunakan perspektif etik, yaitu data yang dikumpulkan, dibatasi, atau ditentukan oleh peneliti dalam hal pilihan indikator atau atribut variabel, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi, sudah ada kuota yang jelas. Sumber datanya berapa, jenisnya yang seperti apa, bentuknya seperti apa, ini sudah ditentukan dari awal sesuai dengan teori yang dia pakai. Kemudian yang ke-9 menggunakan definisi operasionalisasi. Kenapa? Karena definisi operasionalisasi di sini digunakan untuk mengukur sebuah variabel. Yang ke-10, penentu ukuran jumlah responden atau sampel dengan menggunakan presentase, rumus, atau tabel populasi sampel sebagai penerapan prinsip keterwakilan. Jadi, informan yang dipilih ini dianggap representatif. Nah, representatifnya dari mana? Yaitu dihitung dari presentase jumlah populasi, baru nanti diambil sampelnya. Misalkan satu orang mewakili 4 orang, 1:4 atau dan sebagainya. Kemudian penarikan kesimpulannya secara deduktif tadi ya, secara umum dulu baru ke khusus. Instrumen penelitiannya berupa kuesioner atau angket yang juga berfungsi sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya yang ke-13, analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dilakukan setelah data terkumpul dengan menggunakan perhitungan angka analisis statistik. Nah, jadi tadi ya teorinya sudah ada, kemudian kamu mengumpulkan data sesuai dengan teori. Nah, pengujian apakah data yang diperoleh itu sesuai dengan teorinya ya, berarti dengan perhitungan angka-angka statistik, atau biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu disebut dengan SPSS. Dan ciri terakhir adalah penelitian kuantitatif kesimpulannya berupa tingkat hubungan antar variabel. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, kesimpulannya berupa temuan konsep yang tersembunyi di balik data rinci berdasarkan interpretasi atau kesepakatan dari para responden atau informan. Ya, jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, kesimpulannya apakah hasil penelitianmu ini sesuai dengan hipotesis atau tidak. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, data-data yang kamu peroleh baru disimpulkan secara umum. Oke, saya rasa itu pembahasan kita untuk kali ini. Silahkan mengisi presensi yang sudah disediakan. Jangan lupa tugas di dalam presensi tersebut dikerjakan. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.